Induk kera mungkin menunjukkan perilaku agresif terhadap anaknya karena berbagai alasan. Penting untuk diingat bahwa perilaku hewan, terutama di alam liar, dapat menjadi kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, persaingan untuk mendapatkan sumber daya, dan dinamika sosial dalam kelompok. Meskipun mungkin tampak menyusahkan bagi manusia yang mengamatinya, perilaku ini seringkali merupakan bagian dari strategi reproduksi alami suatu spesies. Dalam beberapa kasus, perilaku agresif mungkin terkait dengan upaya ibu untuk membangun dominasi atau untuk menjaga perdamaian dalam kelompok. Terkait kasus pembunuhan bayi, perilaku ini telah diamati pada berbagai spesies hewan termasuk kera. Pembunuhan bayi dapat menjadi strategi yang digunakan oleh beberapa hewan untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi mereka dengan menghilangkan persaingan atau dengan menginduksi betina agar lebih cepat subur. Beberapa banyak kejadian induk kera menggigit bayinya, menjebak rambutnya, dan mengusirnya. Orang-orang mengira mereka sedang menyapih bayi-bayi tersebut. Namun bayi-bayi tersebut masih terlalu kecil untuk melakukan hal tersebut. Dan mengapa induk-induk kera membunuh bayi-bayi tersebut serta membuangnya dari atas pohon? Bayi-bayi ekor monyet masih belum terlalu kecil untuk disapih. Banyak monyet yang mulai muncul saat bayinya berusia 2 hingga 4 minggu. Proses penyapihannya lama dan biasanya berlangsung antara 12 hingga 14 bulan. Setiap pelajaran yang diajarkan ibu menggunakan makanan sebagai alatnya. Keperawatan diselenggarakan pada usia muda. Meski demikian, sang ibu sebenarnya tidak menggigit, melainkan menggigit secara simbolis, mendorong, menginjak dan menarik rambut serta lengan kaki agar bayinya melepaskannya. Ini adalah awal dari disiplin. Para ibu ingin anaknya yang masih kecil bisa turun ke bawah, belajar berjalan, membakar energi dan merasa lapar. Jika mereka lapar, mereka mempunyai keinginan untuk ingin mengambil sedikit makanan yang ditemui ibu mereka ketika dia sedang makan, sehingga belajar mencari makanan. Dengan membuat bayi terus berjalan dan bermain di sekitar kaki ibu, bayi juga belajar mengenal apa itu makanan, apa yang bukan, di mana makanan yang terbaik, bagaimana cara mendapatkannya. Ini akan memperkuat otot-ototnya untuk berlari, melompat, dan berjalan pada saatnya nanti. Dengan duduknya seorang ibu bersama sekelompok ibu lainnya, banyak yang merupakan saudara perempuan, bibi, nenek, maka awal sosialisasi terjadi ketika bayi belajar bermain, melompat dan melompat satu sama lain, serta berinteraksi dengan orang lain selain ibu. Pada usia sekitar 4 bulan, penyapihan dimulai dengan sungguh-sungguh, dan menyusui hanya diperbolehkan pada siang hari setelah mencari makan sejak matahari terbit. Tidur siang, berdandan, lebih banyak menyusui merupakan aktivitas tengah hari, dan lebih banyak mencari makan di sore hari. Menyusui untuk mendapatkan kenyamanan, ikatan keselamatan dan keamanan diperbolehkan setelah gelap saat mereka menetap di pepohonan untuk tidur. Kebanyakan ibu akan terus menyusui anak yang lebih tua di malam hari, bahkan dengan bayi yang baru lahir, terutama anak perempuan, karena anak perempuan akan tinggal bersama atau dekat dengan ibu mereka seumur hidup.
Saat ini menyusui bagi yang lebih tua bersifat simbolis dan umumnya untuk perasaan sejahtera anggota keluarga ketiga. Saat anak berumur 1 tahun, yang lebih tua berumur 16 bulan, berkumpul dekat ibu dan anggota keluarga lainnya di malam hari sudah cukup. Mengapa kera menarik ekor bayinya? Mereka tidak melakukannya seperti yang kita lihat. Kita sering menonton ekor panjang di Kamboja yang perilakunya telah berubah secara mengerikan karena campur tangan manusia yang terus-menerus. Di Kamboja, monyet-monyet tersebut tidak lagi mencari makan karena mereka diberi makan oleh wisatawan, pengemudi tuk-tuk dan orang-orang yang mencari nafkah dengan memfilmkan monyet-monyet tersebut untuk saluran YouTube mereka. Para videografer memberi makan monyet karena lebih mudah untuk memfilmkan hewan yang sedang makan dan tidak bergerak. Monyet juga akan lebih mudah mempercayai mereka dan mengizinkan mereka mendekat jika ada makanan. Mereka memberi makan monyet-monyet itu segala sesuatu mulai dari Doritos hingga Coca-Cola. Mereka menaruh saus pedas di beberapa makanan untuk mendapatkan rekaman reaksi lucu dan mereka melakukan hal-hal kacau lainnya. Akibatnya monyet-monyet di Angkor Wat tidak hanya gemuk tetapi juga mengalami obesitas. Jika mereka manusia, mereka akan menjelajahi lorong-lorong junk food di luar mat dengan skuter mobilitas. Monyet-monyet tersebut menyadari bahwa mereka lebih mungkin mendapatkan makanan dari videografer jika mereka membawa bayi. Jadi monyet-monyet mencuri bayi-bayi dari ibu-ibu yang berpangkat lebih rendah dalam kelompoknya dan membawa mereka ke pinggir jalan utama untuk kompleks candi utama, Angkor, tempat mereka diisi dengan makanan. Bayi selalu menangisi ibunya karena mereka adalah bayi yang membutuhkan susu, bukan Doritos, dan monyet yang menculiknya tidak peduli. Jadi kita melihat para penculik benar-benar menyeret bayi-bayi itu pada bagian ekornya, menarik-narik mereka seperti sampah mati, menyebabkan luka yang parah. Ini sangat mengerikan. Tetapi seperti yang disebutkan di jawaban sebelumnya bahwa ada beberapa demokrasi orang-orang sakit di YouTube yang suka menonton penderitaan primata. Jika kita melihat pasukan monyet normal yang belum dirusak oleh pengaruh manusia dan tidak memakan citoh, keripik kentan, dan soda, kita akan melihat bahwa monyet yang hidup di alam liar tidak pernah menyeret bayinya. Mereka memperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagaimana mestinya. Ini adalah contoh lain betapa campur tangan manusia terhadap hewan sangatlah merusak. Ibu bayi pada dasarnya melatih bayi mereka untuk memahami bahwa payudara mereka bukanlah tempat ASI 24 jam. Jika tidak, bayi-bayi akan berada di payudaranya sepanjang hari dan hal ini mengganggu secara fisik dan mental. Menyapit anak pada usia beberapa hari pada dasarnya mengajarkan mereka sopan santun dan bahwa ibu mereka yang mengontrol ASI, bukan mereka, dan ada aturan serta konsekuensinya. Bayangkan saja jika mereka tidak melakukan hal itu, mungkin setiap bayi akan merasa berhak mendapatkan susu 24 jam dari setiap wanita dalam kelompoknya. Itu hanya sopan santun, setidaknya itulah yang disimpulkan. Mengenai melempar bayi dari pohon, dalam kasus yang sangat aneh dan tidak mudah dijelaskan, di mana sang ibu baru saja melahirkan dan benar-benar tidak merasakan hubungan dengan bayinya, dan karena itu benar-benar tidak merasakannya, tidak ingin benda itu berada di dekatnya. Seluruh situasinya aneh, jadi jelas bukan hal yang normal. Beberapa bayi kera mengetahui cara menempel secara naluriah dengan keempat kakinya segera setelah lahir. Mereka terprogram untuk melekat, menempel pada puting susu dan menyusu. Mereka menempel di rambut ibu.
Kadang-kadang seorang bayi diculik dari ibunya dan meninggal saat berada dalam perawatan penculik. Mati dalam perawatan penculik yang tidak dapat memberikan susu kepada bayi tersebut. Terkadang bayi mencoba untuk kembali ke ibunya. Namun setiap kali penculiknya lepas landas naluri, bayi tersebut akan melekat pada siapapun yang merawatnya. Seharusnya bergantung pada penculik lebih baik daripada ditinggalkan. Ketika lahir, jari-jari mereka saat istirahat berada dalam posisi setengah kepalan, menggenggam mereka kuat seperti yang seharusnya terjadi saat jam-jam pertama kehidupan. Dengan asumsi segala sesuatunya berfungsi dengan baik, tangan dan kaki, naluri bayi muncul dan mereka menggunakan tangan dan kaki mereka untuk menempel pada ibu. Begitulah cara bayi monyet menempel erat di perut ibunya.